Aquarius, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu pintu misteri yang akhirnya terbuka, mengungkapkan banyak hal. Jadi fokus Resapi dan Hayati ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading ya, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, bijak dalam bertindak, ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus Resapi dan Hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Untuk di kartu pertamanya sudah ada Six of Swords. Di kartu keduanya ada Queen of Swords. Di kartu ketiganya sudah ada Page of Wands. Di kartu berikutnya ada Ace of Wands. Sudah ada Four of Wands dan ada The Wheel of Fortune. Oke. Kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdiri dengan kamu. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya, itu zodiak yang berdiri dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat ya. Untuk di kartu pertamanya, di sini ada Six of Swords. Pintu misteri yang akhirnya terbuka mengungkapkan banyak hal. Ya, di sini ada sesuatu hal yang berhubungan dengan sebuah ide dan pemikiran. Ada hal di masa lalu yang bisa jadi cukup membuat kamu tidak berdaya. Ada kenangan dan dia bisa mencoba untuk move on. Ya, kamu di sini berusaha untuk move on, berusaha untuk lepas dalam situasi yang mungkin masih menghantui, membayangi perjalanan kehidupan kamu. Ya, jadi dia adalah seseorang yang di masa lalu kamu, cinta pertama kamu mungkin ya, yang sangat membekas dalam relung hati dan mungkin sudah ada indikasi ke arah yang lebih serius, atau dulunya mungkin ada suatu pernikahan yang akan terjalin namun bisa jadi gagal. Ini yang tampaknya cukup membuat kamu sulit, ya kan? Kamu sulit untuk bisa menghilangkan segala apa yang kamu rasakan. Jadi ini terlihat memang ya ada suatu perjalanan untuk bisa menemukan ya seseorang yang tentu dia ada harapan untuk saling ya bersama-sama memadu cinta. Melihat ada suatu tali kasih yang pada akhirnya saat ini dia ingin melakukan hal yang luar biasa ya. Aku melihat kamu saat ini orang yang bisa ngejalanin hubungan yang ngikut aja gitu loh. Berhubungan dengan kamu, ada suatu memori di masa lalu yang berkaitan dengan suatu hubungan yang pada akhirnya hubungan ini masih terus membayangi dalam pikiran kamu ya. Dan orang ini akan membantu kamu untuk lepas, agar kamu bisa terlepas dari apapun yang berkaitan, bersangkutan dengan masa lalu ya. Dan aku juga di sini melihat untuk di kartu keduanya ada Queen of Swords ya. Seperti seseorang wanita yang secara usia sangat dewasa, bisa jadi lebih tua, dan tentu ini dalam satu hubungan. Seseorang yang dekat dengan kamu saat ini bisa jadi pengalaman di masa lalu ya kan, hadir atau pernah berhubungan dengan sosok wanita yang cukup gagal ya, mungkin usianya dewasa atau lebih tua, pernah gagal, tapi kali ini tidak akan ada kegagalan ya. Banyak yang lebih mendominasi ya dalam satu hubungan. Jadi yang bisa jadi dia mungkin ada suatu beban, ada suatu ketidaknyamanan, ada suatu hal yang membuat dia tidak bebas, sehingga semuanya bisa membesar, semuanya tidak bisa berjalan bersama ya kan, sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan harapannya kamu ya kan. Untuk misteri yang akhirnya terbuka lebar, di sini ada hal di masa lalu yang bisa jadi masih tidak membekas dalam pikirannya ya kan, masih sangat terikat, masih sangat sulit untuk dia lupakan, masih seperti dia terkoneksi dalam energi itu, dia masih terkoneksi dalam hal itu, seperti belum bisa dia berdamai ya kan. Untuk apa dia bersamai dengan seseorang yang mungkin di sini
masih membersamai energi di masa lalu, beda cerita. Ya kan, kecuali seseorang ini pandangannya jauh ke depan, pandangannya fokus dengan apa yang ingin diraih, apa yang ingin dicapai, perubahan-perubahan yang harus dirasakan dan harus ditanamkan. Beda. Jika kamu dibersamai dengan seorang wanita yang pikirannya jauh ke depan, jangan pernah kamu tinggalkan, jangan pernah kamu sia-siakan. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya ada Page of Wands, pintu misteri yang akhirnya terbuka mengungkapkan banyak hal di sini. Ya, aku ngelihat ada suatu ungkapan, ya, seperti ada seorang laki-laki yang sangat bersemangat. Artinya bisa jadi seseorang ini dekat dengan kamu, usianya mungkin umurnya lebih muda atau setara dengan kamu. Tentu dilihat dari karakternya cukup tenang, namun sedikit berbicara lebih banyak action ya. Jadi banyak hal yang mungkin dia tunjukkan, yang dia buktikan kepada kamu. Namun balik lagi ya, ini masih mungkin tahap pengenalan kamu dan dia perlu beradaptasi lagi, bisa saling mengerti atau mengenal lebih jauh karakteristik masing-masing. Ya, dan di sini seperti memiliki semangat yang luar biasa. Ada hal yang mungkin dia tunjukkan kepada kamu dan punya spirit yang sangat luar biasa juga. Ya. Adanya kebahagiaan yang akhirnya kamu rasakan dari sosok ini. Jadi jangan hanya stuck dalam ketidakpastian antara kamu dengan seseorang. Jika memang hadir seseorang yang pasti, seseorang yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian di dalam diri kamu, kenapa tidak untuk kamu coba dari awal, ya kan, untuk membersamai energi ini. Ya, barangkali dia adalah seseorang yang memang semesta hadirkan di dalam hidupnya kamu. Ini adalah pintu misteri yang akhirnya terbuka dan mengungkap banyak hal. Ya, bukan saja hal dalam hubungan asmara. Dalam karir kamu sepertinya seseorang ini akan ngedukung, akan menjadi support system yang sangat besar. Ya, kamu akan ngerasakan pengaruhnya hadir dalam hidupnya kamu. Ya. Dan untuk di kartu selanjutnya ada Ace of Wands. Kamu yang mungkin mencoba untuk membangun usaha baru, mencoba untuk membuka bisnis baru. Kamu harus yakin dengan apa yang kamu lakukan ini, dengan apa yang kamu kerjakan ini akan membawa keuntungan. Jika kamu yakin dan percaya, ya, pintu misteri yang akhirnya terbuka mengungkapkan banyak hal. Ya, ternyata apa yang kamu lakukan benar. Apa yang kamu kembangkan memang membawa satu aspek yang luar biasa di dalam hidupnya kamu. Kamu tidak akan percaya, berangsur-angsur, perlahan-lahan kehidupan kamu akan membaik, berangsur-angsur di sini. Mungkin kamu bisa menyelesaikan permasalahan hutang piutang kamu. Yang jelas di sini kamu harus punya tujuan dan rencana. Coba bayangkan jika kamu melakukan sebuah pekerjaan atau menjalankan sebuah bisnis tanpa tujuan dan perencanaan, pasti akan bingung kan? Dan tidak akan tahu nih hal apa yang harus dilakukan. Ya, sedangkan tujuan dan pencapaian sendiri merupakan jalan untuk mencapai kesuksesan kamu. Oleh karena itu jangan lupa untuk selalu sertakan tujuan dan rencana di setiap langkah kamu, di setiap apapun yang akan kamu lakukan, di setiap apapun yang akan kamu kerjakan. Dan jangan lupa untuk terus semangat dan semangat. Ya. Jangan pernah melewatkan kesempatan baru, kesempatan yang hadir. Kamu harus fokus dengan pekerjaan kamu, dengan tugas kamu, atau dengan pekerjaan kamu di sini. Ya, jangan sampai kamu menciptakan kegagalan lagi dan lagi. Harus belajar dari apa yang sudah pernah terjadi di masa lalunya kamu. Ya, jangan kegagalan di masa lalu kamu ini yang membuat kamu semakin takut, tetapi jadikan kegagalan di masa lalu kamu ini menjadi bekal untuk kamu agar kamu mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Ya, kita coba lihat untuk di kartu kelimanya ada Four of Wands. Pintu misteri yang akhirnya terbuka mengungkapkan banyak hal. Ya, mungkin jalan jodohnya kamu di saat kamu tidak memikirkan hubungan asmara, di saat kamu di sini tidak memikirkan tentang cinta, tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan cinta kasih. Di sini akhirnya Tuhan menghadirkan sendiri seseorang yang benar-benar ngertiin kamu, seseorang yang benar-benar akan menemani kamu dan membersamai kamu dalam sepanjang kehidupan ini. Ya, mungkin kamu udah capek ya kan, selalu gagal. Kamu di sini selalu mendapatkan kekecewaan, tetapi di saat kamu berpasrah, hanya berharap kepada Tuhan, didekatkan dan dibersamai dengan orang yang tepat, kamu selalu mengulang-ulang doa yang sama, Tuhan menghadirkan itu di dalam hidupnya kamu.
Tuhan menghadirkan orang yang layak, orang yang tepat untuk membersamai kehidupan kamu. Ya. Akan ada sebuah kemajuan bersama dalam satu hubungan yang kamu jalin bersama seseorang ini. Kalian akan merasakan benar-benar kebahagiaan, kesejahteraan dalam hubungan ini. Benar-benar ngerasa adanya kehangatan. Benar-benar ngerasa di sini kita tidak harus memaksakan kehendak kita. Kita tidak boleh terlalu memaksakan bahwa jodoh itu harus hadir hari ini, detik ini, saat ini, enggak. Coba lebih menyerahkan ya untuk jodoh yang hadir itu kepada semesta. Semesta akan menghadirkan jodoh sesuai dengan cerminan kita. Maka dari itu, jika kamu masih membersama energi negatif, coba ya seseorang yang sesuai dengan harapan kamu. Kita aminkan hal-hal yang baiknya di sini. Kita aminkan sesuatu yang baik dan positifnya ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada The Wheel of Fortune. Wow, seperti memang akan ada banyak perkembangan-perkembangan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk memulai, karena kamu akan merasakan perkembangan-perkembangan itu. Kesempatan dan peluangnya seperti memang akan terbuka lebar. Jadi ya ciptakan perubahan sesuai harapan kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Terutama di sini kamu harus ciptakan perubahan ke arah yang baik, lebih ke arah yang positif ya. Ciptakan keberuntungan yang sangat besar dalam karir atau bisnisnya kamu. Ya. Namanya juga kehidupan, kita tidak akan pernah luput dari resiko yang akan datang, resiko yang akan hadir ya. Lawan kegelisahan. Lawan rasa ketakutan kamu, karena selama ini ketakutan, kegelisahan inilah yang menghalangi kamu untuk membawa banyak hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kamu ya. Ada sebuah perubahan yang memang akan menguntungkan kamu, keuntungan yang sangat luar biasa. Dan kamu jangan takut untuk sebuah kritikan, karena jika kamu bisa menerima sebuah kritikan bukanlah sebuah hal yang mudah. Namun kritikan itulah yang justru membuat diri kamu semakin kuat, berwawasan. Jadi terbukalah ya dengan banyak kritikan-kritikan. Jika memang kritikannya baik, bisa merubah kamu ke arah yang lebih baik, kenapa tidak untuk kamu terima? Ya kan? Karena ini ada suatu pintu misteri yang akhirnya terbuka. Ya, akan mengungkapkan banyak hal, akan membuat perubahan-perubahan banyak hal di dalam hidupnya kamu. Ya, namanya juga ujian kehidupan ya. Benar, tanpa ujian kamu tidak akan menjadi pribadi yang hebat seperti ini, meskipun sering kamu membuat semua orang merasakan ingin menyerah. Namun melalui ujian-ujian hiduplah seseorang ini bertumbuh dan berkembang ya, sangat luar biasa. Dan kita lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya, kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, kembali fokus, kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Magic and the Mirror. Di kartu keduanya ada Rest and Rejuvenation, ada Addits Up, dan ada Appreciation. Kita akan lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Di sini ya satu persatu energi kamu seperti ada hal yang mungkin ada seorang lelaki, tentu saja ada juga seorang wanita yang punya kemampuan untuk bisa menciptakan hal-hal yang kadang sulit untuk bisa dilakukan, namun sepertinya ini mudah untuk dia bisa lakukan ataupun dia selesaikan gitu ya. Bisa jadi ini adalah suatu bakat yang secara alami yang ada di dalam dirinya dia, ada satu keajaiban, ada hal yang bisa dia selesaikan dan tampak semuanya bisa sangat mudah ya, karena mungkin kemampuan ini terlihat sangat luar biasa ya, baik kamu yang feminim ataupun kamu yang berenergi maskulin. Ini aku juga seperti ngelihat ada seseorang yang dekat dengan kamu, punya skill, punya pengetahuan, punya wawasan yang bisa jadi ini juga banyak ya bekal, banyak pengalaman atau suatu bakat lahir ya ada dalam dirinya ya, yang akan terbuka lebar, terungkap siapa dia, bahwa kamu akan merasakan ya seseorang ini bisa lebih tenang, walaupun mungkin semua dituntut untuk lebih bisa diselesaikan, atau beban atau masalah yang begitu besar dia bisa ngontrol hati dan pikiran. Rasanya tampak semuanya ada suatu energi yang bisa jadi dia cukup menguasai keadaan sehingga semuanya bisa diselesaikan, bisa begitu mudah dia selesaikan, dan dia akan ngebantu kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu. Peran seseorang ini dalam kehidupan kamu juga sangat luar biasa. Ya, dan di sini juga aku melihat akan terungkap ya banyak hal yang luar biasa.
Memang ya sebelumnya ada sesuatu hubungan di masa lalu yang tampaknya masih membekas dalam pikiran kamu. Ini cukup terikat, artinya bisa jadi ya situasi atau momen selalu kepikiran ya, belum bisa sepenuhnya untuk melepas, dan ada hal yang dia coba untuk bisa membuka lebar ya, membuka lembaran baru dengan secara lebar-lebar, baru membuka seseorang atau hubungan baru dengan seseorang. Tentu saja ini masih berkaitan ya, berproses dalam suatu proses yang tidak mudah, seperti ya mungkin membalikan telapak tangan, tidak semudah itu. Jadi perlu waktu, perlu satu keyakinan, tekad ya. Jadi akan ada satu waktu yang tepat untuk dia bisa move on, dia bisa segera menentukan langkah atau harapan dia ya di masa depan tentu lebih baik ya, lebih bijaksana lagi dalam melakukan segala upayanya. Dan di sini terlihat untuk di kartu terakhirnya ada apresiasi. Ini akan terbuka lebar, semuanya akan terungkap ya. Tampaknya dalam satu hubungan, untuk orang yang pernah dekat dengan kamu, rasa ini yang kamu masih ngejalanin hubungan dengan dia ya, selalu ada sebuah kejutan ya, selalu ada hal-hal yang dia coba untuk berikan terhadap kamu. Dia sedikit berbicara tetapi banyak bertindak, memberikan banyak kejutan-kejutan, surprise yang sangat luar biasa. Yang tadinya kamu ngerasa dia cuek, ternyata dia memiliki sesuatu hal yang berbeda. Ya, kamu merasa di sini ada komunikasi yang mungkin akan berangsur-angsur membaik setelah mungkin di sini pernah renggang. Namun seringkali ya perhatian dalam bentuk sebuah apresiasi ini adalah hal yang diberi ya, yang akan dia tunjukkan kepada kamu, dan kamu merasakan ada suatu perasaan yang tampak nyamannya gitu luar biasa yang belum pernah kamu rasakan. Ya, semoga saja dia bertahan dengan perubahan baiknya, dia akan selalu memberikan kehangatan, ketulusan, dan hal-hal yang luar biasa untuk kamu. Oke, aku rasa demikian ya untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye-bye.